Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume keempat chapter ke-8. Di chapter ini bakal diceritain tentang Toya yang akan pergi menuju ke kastil berhantu. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Toya dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk segera pergi menuju ke kastil berhantu yang ada di wilayah Kekaisaran Regulus. Karena Toya ingin mengambil material bekas dari kastil itu yang akan digunakan untuk membangun istana baru untuk kerajaan Brunhild miliknya. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun akhirnya memutuskan untuk memeriksa terlebih dahulu di dalam kastil. Karena Toya khawatir jika masih ada beberapa makhluk hidup yang masih tinggal di dalam kastil. Dan setelah Toya dan juga yang lainnya masuk ke dalam, Toya pun akhirnya memutuskan untuk membagi mereka menjadi 3 kelompok agar penjelajahan kastil bisa lebih cepat. Kelompok pertama adalah Kohaku, Yumina, dan juga Lucia. Kelompok kedua adalah Sango, Kokuyo, Linze, dan juga Yae. Sedangkan kelompok ketiga adalah Toya dan juga Elze. Dan penjelajahan pun akhirnya dimulai. Di sisi lainnya, Toya dan Elze saat ini mulai melakukan penjelajahan di dalam kastil. Tetapi di sini, Elze masih terlihat sangat takut. Bahkan Elze sangat takut saat dia melihat sebuah tirai yang sudah kotor, dan dia mengira itu adalah hantu. Dan Toya yang melihat itu, dia pun langsung menyuruh Elze untuk memegang tangannya jika Elze merasa takut. Dan setelah itu, mereka pun melanjutkan penjelajahan. Tetapi, saat mereka masuk lebih dalam ke dalam kastil, ternyata di sana ada banyak tikus. Dan hal itu membuat Elze sangat kaget. Dan secara spontan, dia pun langsung memeluk tangan Toya. Dan Toya pun akhirnya merasakan jika ada 2 benda lembut yang telah menyentuh tangannya. Dan ini membuat Toya sedikit agak senang. Lalu setelah itu, akhirnya Toya dan juga Elze sampai di lantai 2. Dan di sini, Toya pun lalu melihat ada sebuah lukisan wanita yang sangat besar. Lalu Toya pun akhirnya berpikir. Toya beranggapan jika lukisan ini adalah lukisan dari istri bangsawan yang telah meninggal. Bahkan Toya juga memperhatikan opai wanita yang ada di dalam lukisan itu. Dan Elze yang melihat itu, Elze pun langsung memarahi Toya. Karena Toya telah memandangi lukisan itu dengan tatapannya sangat senang. Lalu setelah itu, tiba-tiba Kohaku menghubungi Toya lewat telepati. Dan Kohaku bilang kepada Toya bahwa kelompoknya tidak menemukan adanya keanehan. Bahkan Sango dan juga Kokuyo, mereka juga melaporkan hal yang sama kepada Toya. Mereka bilang kepada Toya jika mereka juga tidak menemukan adanya keanehan. Dan malahan di tempat mereka saat ini hanya ada beberapa tikus saja. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya menduga jika cerita yang sebelumnya telah dia dengar hanyalah sebuah rumor yang tidak benar. Dan Toya juga beranggapan bahwa tidak mungkin ada hantu di dunia ini. Lalu setelah itu, Toya dan Elze akhirnya sampai di ujung aula.
dan di sana ada sebuah pintu yang sangat besar. Dan Toya yang melihat itu, dia pun langsung membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya untuk memeriksa ruangan tersebut. Dan setelah Toya masuk ke dalam, Toya pun lalu melihat bahwa itu adalah sebuah kamar, tetapi keadaannya sangatlah berantakan. Tapi tiba-tiba Toya melihat ada sebuah lukisan yang sangat besar. Dan lukisan itu adalah lukisan dari seorang bangsawan dan juga istrinya. Tetapi saat Toya melihatnya, dia pun akhirnya menyadari jika lukisan wanita yang sebelumnya dia lihat di lantai 2 bukanlah istri dari bangsawan ini, karena wajahnya sangatlah berbeda. Dan Toya pun akhirnya menjadi sangat yakin jika wanita yang ada di dalam lukisan sebelumnya adalah lukisan orang lain. Lalu setelah itu, tiba-tiba ada sebuah pot yang bergerak sendiri dan mencoba untuk menyerang Toya dan juga Elze. Tetapi Toya yang mengetahui hal itu, dia pun tidak tinggal diam. Dan Toya pun langsung menarik Elze untuk menghindar. Tetapi ternyata serangan masih terus berlanjut. Dan Toya untungnya masih bisa mengatasi semua serangan itu. Dan tidak lama, tiba-tiba ada sebuah baju perang yang mulai bergerak dan langsung menuju ke arah Toya dan juga Elze. Tapi Toya yang melihat itu, dia pun langsung menggunakan sihir andalannya, yaitu sihir Shining Javelin. Dan sihir Toya pun langsung menembus baju perang itu dan membuat baju perang itu langsung hancur seketika. Dan setelah baju perang itu hancur, tiba-tiba muncullah sebuah suara yang tidak diketahui. Dan suara itu bilang kepada Toya bahwa dia tidak akan memaafkan orang-orang yang berani memasuki kastilnya. Dan suara itu juga mengancam Toya, jika Toya tidak pergi, maka dia akan membunuh mereka semua. Tetapi Toya dengan tegas langsung menolak hal itu. Dan Toya langsung menyuruh Kohaku, Kokuyo dan juga Sango untuk membawa semua orang keluar dari dalam kastil, karena dia ingin melawan hantu ini sendirian. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihir andalannya, yaitu Shining Javelin, untuk menembaki semua bangunan di dalam kastil. Tetapi saat Toya ingin melakukannya, hantu itu pun sedikit agak cemas dan mulai mengancam Toya. Jika Toya menghancurkan kastil ini, maka dia akan mengutuk Toya. Toya yang mendengar itu, dia pun tidak peduli. Tetapi hantu itu lalu memohon kepada Toya untuk tidak menghancurkan kastil ini. Dan dia berjanji kepada Toya bahwa dia akan memberitahu Toya yang sebenarnya. Lalu suara itu menyuruh Toya untuk kembali ke lantai 2 karena dia ada di sana. Dan setelah Toya sampai di sana, ternyata di sana hanya ada sebuah lukisan wanita yang sebelumnya. Tapi saat Toya melihat lukisan itu, tiba-tiba wanita yang ada di dalam lukisan itu langsung bergerak dan keluar dari lukisan. Elze yang melihat itu, dia pun menjadi sangat ketakutan dan hampir pingsan. Karena dia menyangka jika wanita di dalam lukisan itu adalah hantu. Tetapi untungnya, wanita itu langsung memberitahu Toya dan juga Elze jika dia bukanlah hantu, tetapi dia adalah makhluk sihir. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti jika wanita ini adalah makhluk sihir yang telah diciptakan oleh seseorang. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada wanita itu, kenapa dia ingin mengusir mereka. Lalu wanita itu memberitahu Toya bahwa dia mengira jika Toya itu adalah seorang bandit. Karena sebelumnya banyak bandit yang datang ke dalam kastil miliknya dan membuat banyak kerusakan. Dan dia takut jika bandit itu merusak lukisannya. Karena jika lukisannya dirusak, dia pasti akan mati.
Jadi dia memilih untuk menakuti semua orang yang datang ke dalam kastil, agar mereka pergi dari kastilnya. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Toya bertanya kepada wanita itu, apakah benar dia telah membunuh para bangsawan yang pernah tinggal di sini? Tetapi wanita itu langsung membantahnya. Dia bilang kepada Toya bahwa itu hanyalah salah paham. Dan wanita itu juga memberitahu Toya bahwa bangsawan pertama memiliki penyakit mematikan dan meninggal di malam hari. Bangsawan kedua, dia meninggal karena jatuh dari kuda. Bangsawan ketiga, dia meninggal karena ditikam oleh istrinya. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya tahu jika semua rumor yang telah dia dengar adalah kebohongan dan tidak benar. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada wanita itu, siapakah orang yang telah menciptakannya? Dan wanita itu pun lalu memberitahu Toya bahwa orang yang telah menciptakannya adalah seorang dokter wanita yang sangat jenius. Dan dokter itu hidup saat peradaban kuno, dan saat ini dia sudah mati. Tetapi dokter itu memiliki sifat yang sangat aneh. Dan nama dokter itu adalah Dokter Regina Babylon, atau lebih dikenal dengan Dokter Babylon. Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada wanita itu, jika dia dibuat oleh Dokter Babylon, kenapa dia bisa berada di dalam kastil ini? Lalu wanita itu memberitahu Toya bahwa dulunya dia berada di dalam Babylon Gudang. Dan Babylon Gudang dijaga oleh seseorang yang memiliki sifat ceroboh. Dan sekitar 300 tahun yang lalu, penjaga itu tidak sengaja telah menghancurkan sedikit tembok dari Babylon Gudang. Dan karena hal itulah, beberapa alat ciptaan Dokter Babylon jatuh ke bawah. Dan itulah alasannya kenapa dia bisa ada di sini. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Toya bersumpah bahwa dia akan segera menemukan Babylon Gudang dan memarahi penjaga yang ada di sana, karena dia telah menciptakan banyak masalah atas kecerobohannya. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bilang kepada wanita itu jika dia ingin menghancurkan kastil ini. Tetapi Toya lalu menawarkan kepada wanita itu, jika dia mengizinkannya untuk menghancurkan kastil ini, maka dia akan membawa lukisan itu ke dalam rumahnya. Dan Toya berjanji akan memberikan kehidupan yang layak kepadanya. Dan wanita itu pun langsung setuju, dan dia terlihat sangat senang. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengambil semua material dari kastil ini, dan telah dipindahkan menuju ke negara Brunhild. Dan setelah semuanya dipindahkan ke negara Brunhild, Toya pun langsung memberikan semua material ini kepada Rosetta untuk dimasukkan ke dalam Babylon Bengkel. Lalu setelah itu, Rosetta pun bilang kepada Toya bahwa proses pembuatan kastil Brunhild akan mulai berjalan, dan kastilnya akan selesai dibangun dalam waktu 3 hari. Dan setelah 3 hari berlalu, akhirnya pembangunan kastil dari kerajaan Brunhild telah selesai. Lalu Toya dan juga yang lainnya mulai melihat-lihat keadaan kastil yang baru. Dan saat mereka melihat itu, mereka pun menjadi sangat kagum. Karena mereka tidak menyangka bahwa hanya butuh waktu 3 hari untuk membangun kastil kerajaan Brunhild. Bahkan Toya juga melihat jika kastilnya ini cukup besar, walaupun tidak sebesar kastil kerajaan Belfast. Lalu setelah itu, Toya dan juga yang lainnya mulai mencoba semua fasilitas yang ada di dalam kastil. Dan Toya melihat bahwa di dalam kastilnya terdapat banyak sekali fasilitas. Ada ruang dansa, ruang tamu, aula pertemuan, ruang makan, perpustakaan, ruang musik,
ruang latihan, dan taman yang sangat luas. Dan semua fasilitas ini adalah fasilitas yang telah diminta oleh Yumina, Elze, Linze, dan juga Yae. Dan Toya pun lalu berpikir bahwa kastil Brunhild ini terlihat terlalu besar untuk mereka, karena mereka akan sulit untuk melakukan perawatan. Tetapi Rosetta lalu bilang kepada Toya bahwa kastil ini dilengkapi dengan sihir pelindung debu, jadi kastil ini tidak akan mudah kotor. Lalu setelah itu, Toya juga mengajak Lapis, Cecil, Rene, Ceska, dan juga Lim untuk tinggal di kastil mereka. Dan mereka pun mulai mengatur tugas mereka masing-masing. Bahkan Ceska menawarkan dirinya untuk mengurus taman yang ada di dalam kastil. Lalu Toya juga berpikir untuk menambahkan beberapa penjaga keamanan untuk menjaga kastil miliknya dan juga mansion miliknya yang ada di kerajaan Belfast. Dan Toya awalnya berpikir bahwa mungkin dia akan menyuruh Cerberus, Lizardman, dan juga Beastman Serigala untuk menjaga kastil miliknya. Tetapi Toya lalu berpikir, jika dia menggunakan banyak hewan panggilan untuk dijadikan sebagai penjaga, maka orang-orang akan berpikir bahwa kerajaannya adalah kerajaan para monster. Dan hal itu tidaklah baik. Tetapi saat Toya sedang memikirkan hal ini, dia pun lalu kedatangan seorang tamu. Dan orang itu ternyata adalah Lin. Lalu Lin memberitahu Toya bahwa dia akan menjadi duta besar dari kerajaan Mismide dan akan tinggal di kerajaan Brunhild. Lalu setelah itu, Lin pun bilang kepada Toya bahwa dia telah membawa beberapa orang yang ingin mengabdikan diri mereka kepada kerajaan Brunhild. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Lin, siapakah orang-orang itu? Tetapi Lin tidak menjawab. Dan Lin hanya bilang kepada Toya jika orang-orang itu telah menunggu Toya di depan gerbang. Lalu Toya dengan cepat langsung menemui mereka semua. Dan Toya melihat bahwa mereka ini hanya berjumlah 3 orang. Dan mereka ini adalah Beastman dari kerajaan Mismide. Ada Beastman Kelinci, Beastman Rubah, dan juga Beastman Serigala. Tetapi saat Toya melihat Beastman Kelinci, dia pun akhirnya ingat bahwa dia pernah bertemu dengannya. Dan Toya tahu bahwa namanya adalah Lain. Dan dia ini adalah mantan prajurit dari penjaga kerajaan Mismide. Lalu Lain bilang kepada Toya bahwa saat ini dia sudah berhenti menjadi prajurit Mismide. Jadi dia ingin mengabdikan dirinya untuk melayani kerajaan Brunhild. Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya, apa alasan Lain ingin melayani dirinya? Dan Lain pun lalu bilang kepada Toya bahwa dia sangatlah mengagumi Toya. Karena saat dia melihat Toya mengalahkan naga hitam, dia tahu bahwa Toya adalah orang yang pantas untuk dia layani. Lalu setelah itu, giliran Beastman Serigala memperkenalkan dirinya kepada Toya. Dia bilang kepada Toya bahwa namanya adalah Non. Dan dia adalah adik perempuan dari Komandan Gram. Komandan Gram adalah komandan pasukan dari kerajaan Mismide yang sebelumnya pernah bertugas menjadi pengawal bersama dengan Toya. Dan Toya juga menilai bahwa mereka bertiga ini memiliki kemampuan yang cukup terampil. Jadi menurut Toya, mereka ini akan cukup untuk melindungi kastil. Lalu Toya bilang kepada mereka bertiga bahwa dia menerima mereka bertiga untuk mengabdi kepada kerajaan Brunhild. Dan mereka bertiga pun langsung berterima kasih kepada Toya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time. Bye bye.